Begitu ya? Ya Ustadz, begitu. Ya. Yang pertama tadi sahih fi'il sulasi. Kemudian ada juga sahih bentuk fi'il rubai. Yang kata itu terdiri atas empat huruf asli ya. Huruf. Kemudian ada lagi bina yang ketiga ada namanya mudha'af. Jadi mudha'af namanya ya. Jadi mudha'af ini maksudnya apa? Zaifullah? Mudha'af artinya, kalau yang saya perhatikan, mudha'af ini ada fi'il, kan terdiri pada dasarnya fi'il sahih ada 3 huruf. Nah, kalau dia mudha'af, dia terdapat 3 huruf, Bagaimana Zaifullah? begini Ustadz, mudha'af itu adalah fi'il huruf fa'ala, itu fi'il yang sahih. Sedangkan fi'il mudha'af ini adalah fi'il yang dimana lamul fi'ilnya itu terdapat huruf yang sama dengan huruf di ainul fi'linya. Jadi dia ada tasydid di situnya. Iya. Begitu Jadi Ustaz. contohnya tadi tuh madda ya. Jadi kalau aslinya madda ya, begitu kalau aslinya. Kemudian yang keempat mudha'af untuk dalam bentuk rubai ya. Iya Ustaz. Yang kelima misal wawi. Ya, misal wawi. Kemudian ada lagi misal ya'i. Iya Ustaz, Masih paham. dengar Misal suara saya? ya. Nah, sekarang kita lihat ya tentang mengganti waw atau ya dengan alif. Nah, misalnya apa tadi itu ya? Jadi apabila ada waw atau ya berharakat dan huruf sebelumnya itu berharakat fathah, maka waw atau ya itu harus diganti alif. Seperti ini ya. Sona. Bisa lihat? Seperti sona yasunu saunan. Apa artinya sona? Menjaga, ya. Sona yasunu saunan.
Wa masanan soinun. Berarti menjaga, melindungi. Coba perhatikan. Dia mengganti waw ya. Jadi waw itu diganti menjadi apa? Alif menjadi waw. Sebenarnya sawana. Sebenarnya sawana. Sudah dengar? Dengar Ustaz, dengar. Ya. Jadi sawana itu asalnya adalah sawana. Ini ya. Iya Ustaz. Jadi sawana itu asal katanya dari sawana. Dia mengikuti wazan fa'ala ya, fa'ala. Jadi waw itu jadi awalnya asalnya dari sawana itu ada sawana. Jadi waw itu diganti dengan alif. Kenapa? Kenapa dia diganti? Karena ia berharakat atau huruf sebelumnya berharakat fathah. Karena asalnya sawana. Karena dia berharakat fathah maka menjadi sona. Paham Ustaz, lanjut. Ya. Sekarang berkaitan tentang ini, harakat waw dan ya ini pada huruf sebelumnya yang mati. Apabila ada waw, perhatikan ya, apabila ada waw atau ya berharakat terletak sesudah huruf sahih yang mati. Kita bicara huruf sahih yang mati atau sukun. Maka harakatnya harus dipindah pada huruf sahih yang mati itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, apabila harokat yang dipindah itu sesuai dengan waw atau ya, maka waw atau ya itu ditetapkan, artinya tidak diganti. Nah, jika tidak sesuai, maka waw dan ya itu harus diganti dengan huruf sesuai dengan harakat yang dipindah. Misalnya ya, yasunu. Kalau sebenarnya kan sawana. Ya kan? Nah, yasunu. Berarti yasunu itu asalnya apa? Yaswunu. Ini ya, kita bahas yang ini nih. Yang tadi dibilang kalau dia sukun ya. Jadi yasunu itu asalnya adalah yasunu, begitu asalnya. Asalnya adalah yasunu. Nah, karena apa? Karena dia mengikuti mengikuti wazan dari yaf'ulu. Nah, itulah tadi dikatakan harakat wawu. Ini tadi ya harakat wawu yaswunu, harakat wawu itu yang tadi berharakat doma dipindahkan huruf sahih sebelumnya yang mati.
Kenapa? Untuk menghilangkan pengucapan yang berat. Maka yaswunu tadi, jadi ikan mengikuti timbangan ini ya. Coba lihat wazannya kan. Nah, ini kan wazannya kan yaf'ulu. Jadi kalau mengikuti timbangannya yaswunu. Karena berat pengucapannya maka menjadi yasunu. Paham sampai di situ? Contoh yang lain misalnya ini. Apa ini? Masonan. Ya? Ya. Masonan. Asalnya apa? Coba ini asalnya dari sini. Timbangan ini. Ya, dilihat timbangannya. Jadi timbangannya di sini dia berbaris fathah, ya kan? Fathah. Maka dikembalikan. Jadi dia mengikuti timbangan maf'alan. Jadi harakat waw itu dipindahkan pada huruf sahihnya, maka menjadi Masonan. iya. Maswanan itu awalnya ya, masih maswanan. Nah, karena mengikuti wazan dari maf'alan. Nah, maf'alan itu harakat waw dipindah pada huruf sahih sebelum menjadi maswanan. Lalu wawnya diganti alif karena ia berharakat sehingga menjadi masonan. Jadi Anda sudah tahu kan dia punya asal maswanan. Nah, karena berbaris fathah maka diubah menjadi alif. Sama dengan di sini tadi sawana kan? Di sini kan sawana. Nah, kan dia berbaris fathah maka diubah menjadi alif sona. Kemudian wazaka apa ini? Masunun. Ya, wazaka masunun sun la tasun. Kemudian masanun miswanun. Apa tadi artinya sona? Melindungi. Ya, melindungi. Berarti kalau ini sonah telah melindungi, ya sunu sedang melindungi, saunan Berlindung. perlindungan. Perlindungan. Ya. Wa masonan apa ini? Masdar apa ini? Masdar mim. Ya, masdar mim. Kemudian menjadi soinun. Apa artinya? Soinun. Orang yang melindungi, isim Ya. fa'il. Ya, isim fa'il. Isim pelaku. Pelaku. Kemudian masunun. Yang Isim maf'ul ya. subjek. Ya, objek. Objek. Ayo, objek. Berarti yang dilindungi. Kemudian sun. Lindungilah. La tasun. Jangan. Jangan lindungi. Ya, fi'il apa ini?
fi'lun nahi. Nahi. Kemudian masanun, tempat atau waktu berlindung. Kemudian miswanun, alat pakai melindungi. Alat pelindung ya. Nah, itu perubahan namanya tasrif istilahi. Apa namanya? Tasrif istilahi. Istilah. Ya. Kemudian tadi ajwaf wawi ya. Kita bahas tentang ajwaf wawi. Kenapa dikatakan ajwaf wawi? Karena kalimat ainul fi'linya berupa waw. Ini kan udah punya apa istilahnya? Ada wazan, ada juga. Kalau ini namanya wazan. Kalau ini apa namanya? Yang mana? Kalau ini kan namanya wazan. Fa'ala yaf'ulu fa'alan maf'alan fahuwa fa'ilun, ya kan? Iya. Nah, kalau ini apa namanya? Mausunun. Iya. Mauzun ya. Mauzunun. Sekarang tadi ajwaf ya, ajwaf wawi. Kenapa dikatakan ajwaf wawi? Karena ainulnya ini berarti yang di tengah. Ainul fi'linya itu berupa waw. Jadi sawana. Kemudian menjadi soana. Sesuai dengan kaidah tadi kan? Sekarang ajwaf yai. Mana ajwaf yai? Ini. Jadi ajwaf yai itu adalah kalimat yang ainul fi'linya berupa apa? Ya. Begitu ya kalau untuk ajwaf wawi. Nah, sekarang kita lihat tadi wazaka masunun. Ya. Coba lihat timbangannya di atas. Ini kan kalau dilihat masunun kan tidak sesuai dengan di atas kan? Kalau wazannya di sini kan maf'ulun. Berarti asalnya masunun ini adalah maswunun ya. Karena wazannya adalah maf'ulun. Nah, karena dia mengikuti wazan di atas. Nah, kenapa bisa berubah menjadi masunun? Ada kaidahnya tadi yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu harakat waw yang awal itu dipindah pada huruf sahih sebelumnya. Ya kan? Kan maswunun. Jadi harakat waw tadi itu yang doma itu dipindahkan ke huruf sahihnya, yaitu so. Sehingga menjadi maswu, menjadi masu. Ya. Jadi masunun. Nah, jadi bertemulah dua huruf yang mati, yaitu waw ainul fi'li dan waw isim maf'ul. Karena bertemu lalu waw isim maf'ul dibuang. Begitu ya. Maka menjadi masunun. Sekarang
Misalnya sha'inun. 3. Ini ya. Sha'inun. Apa asal-asalnya sha'inun ini? Sawinun kan? Itu asalnya sawinun karena asal mulanya kan sawana. Sa'inun. Jadi sawinun mengikuti wazan fa'ilun. Jadi waw diganti dengan hamzah karena terletak sesudah apa? Sesudah alif. Ya, menjadi sha'inun. Nah, sekarang lihat di situ latasun ya. Sun, latasun. Ya kan? Nah, kita bahas latasun. Bagaimana asalnya latasun? Dengan sun. Sun dan latasun. Jadi kalau sun itu asalnya adalah usun. Usun karena timbangannya nih uf'ul. Ya kan? Usun. Karena mengikuti timbangan uf'ul. Begitu juga latasun timbangannya latasun. Nah, itu begitu timbangannya latasun karena mengikuti timbangan ini. Nah, harakat waw itu dipindah pada huruf shahih sebelum yang mati. Maka menjadi latasun. Kemudian atau usunun. Kemudian wawnya dibuang. Maka menjadi latasun. Usun. Nah, lalu hamzah usun tadi itu hamzah wasal ya. Itu dibuang karena tidak dibutuhkan sehingga menjadi sun. Jadi sana yasunu saunan, masanan, sa'inun, wadzaka masunun, sun latasun. Sekarang kita masuk ke apa ini? Gaza. Apa artinya Gaza? Perang. Iya. Perang atau menyerbu. Menyerang. Menyerang atau menyerbu ya. Jadi dia Gaza yakzu. Namanya nakis apa? Nakis wawi ya. Nakis. Apa maksudnya nakis wawi? Ini apa maksudnya nakis wawi? Nakis wawi adalah fiil yang berbentuk lamul fi'linya berbentuk alif yang sukun. Kan pada dasarnya fiil yang shahih 3 hurufnya. Fa, a, la.
Ya. Nah, sedangkan goza cuman 2 hurufnya. Go, za. Tapi tambahan alif di belakangnya. Dari 3 hurufnya tersebut, jadi pengertian nakis itu adalah alif pengganti dari lam yang ada di fi'il sahih. Begitu Ustaz, menurut saya. Ya, mengganti waw yang ada di lamul fi'li. Alif yang penggantinya Ustaz. Dia Oh, begini Ustaz. Sorry, afwan Ustaz. Kan di situ nakis wawi. Jadi cuman fi'il madinya, bagian fi'il madi atau fi'il yang telah dikerjakan yang berbentuk lamnya berganti dengan alif, tambahan alif. Sedangkan nanti alif itu di fi'il mudhari selanjutnya dari timbangan yaf'ulu menjadi yagzu. Di mana alif yang ada di fi'il madinya, fi'il yang sebelah, kalau dari tangan kita sebelah kanan itu alif itu berubah jadi waw. Makanya dibilang nakis wawi. ya. Karena wazannya dia fa'ala ya. Karena wazannya fa'ala. Ya. Jadi misalnya Gaza ini kan asalnya dia Gazawa. Jadi dia mengikuti fa'ala. Jadi wawunya di situ yang tadi Gazawa. Wawunya itu diganti alif. Kenapa? Karena dia berharakat atau huruf sebelumnya berharakat fathah. Sehingga menjadi Gaza. Nah, Ustadz, ya, afwan Ustadz. ya. Gini Ustadz. Untuk sahabat-sahabat sekalian, jadi supaya tidak ngambang ini, pada dasarnya fi'il madi atau fi'il yang telah lampau yang di sebelah kanan sona itu yang sama rata dengan fa'ala di atas itu semua ujungnya pasti fathah. Gitu ya. Jadi goza fathah. Nah, nakis waw. Kenapa dibilang waw? Nakis wawi sebenarnya goza itu yang tadi dijelaskan Ustadz gozawa. Begitu. Cuman waw kan lebih berdasar kepada huruf, kepada bunyinya itu u. Jadi ya tidak ditaruh waw di situ tapi digantikan dengan alif karena fi'il madi pada dasarnya pasti fathah terus, jadi goza ditambahkan alif. Nanti di fi'il mudhari'nya dan seterusnya itu berubah jadi waw semua. Begitu. Ya. Atau berubah jadi u semua. Coba lihat di yaf'ulu kan, timbangan yaf'ulu. Ya kan? Jadi yakzu di yaf'ul ya, fil mudhari. Asalnya apa sebenarnya? Kalau yakzu. Berarti asalnya adalah Kalau baik timbangan awalnya jadinya yakzu. yakzubu.
Ya, itu kalau mau mengikuti wazan. Karena kenapa dia menjadi yakzu? Karena dianggap apa bahasa Arabnya kalau berat? Eh, Ada istilahnya kalau Sikol. berat dalam pengucapan. Karena ketemu dengan waw Ustaz. sukun. Saya lupa. So lama saya tidak dapat apa bahasanya itu. Sikol apa? Berat. Wasakul Saya lupa, lisan. Ustaz. Berat di lisan. Namun Ustaz, saya lupa bahasanya. Ada sakala. Ya. Makanya dia menjadi yakzu. Ya. Gaza yakzu. Kemudian kita lihat magza. Kenapa bisa diganti wawnya menjadi ya? Magza ya. Magza. Karena seperti yang di atas, kan timbangannya mengikut maf'alan. Begitu toh? Ya. Nah, kan ini dibilang nakis waw. Tidak bisa kita taruh waw terus. Kalau dia dari atasnya sudah fathah, maf'alan fathah, jadi kita harus ikuti saja dia. Jadi magza. Jadi tidak ada waw karena za itu, karena fathah itu menandakan huruf alif, bukan menandakan huruf waw. Begitu, Ustaz. Ya, jadi sama dengan ini ya. Magza, magza, migza. Sesuai dengan penjelasan dari Zaifullah. Karena kalau mengikuti timbangan di atas, maf'alun, maf'alun. Jadi sebenarnya magzayun, magzayun, ya kan? Sehingga menjadi magza, magza, migza. Kemudian wazaka magzuwun. Ugzu. Ya, la tagzu. Nah, sekarang sebelum ke situ, kita bahas dulu ini. Gazin. Kalau asal mulanya adalah Goizun. ya. Goziwun. Ya, gaziwun itu asalnya. Sekarang dia menjadi gazin. Kenapa? Karena dianggap berat ya. Ya sukun itu terlalu berat. Kemudian magzuwun. Karena mengikuti timbangan di atas ya. Maf'ulun.
Asalnya adalah makzuun, makzuun. Karena timbangannya maf'ulun. Waw yang awal itu didegamkan, disatukan pada waw yang kedua. Dua huruf yang sama. Maka menjadi makzuun. Ugzu. Asalnya lihat dia punya asalnya adalah ugzu, kan? Karena lamul fi'linya mati. Asalnya ugzu. Mengikuti wazan uf'ul. Nah, wawnya dibuang karena dimabnikan dengan membuang huruf ilat menjadi ugzu. Sama dengan la takzu. Asalnya adalah la takzu. Mengikuti timbangan la taf'ul. Yaunya dibuang, wawnya dibuang menjadi la takzu. Sekarang amalah. Ya'mulu, amalan. Coba Zaifullah. Bagaimana Ustaz? Yang ini lagi. Amala. Amala. Sebelum kita, makasih Ustaz. Sebelumnya kan, perhatikan, kita kembali lagi dulu ke bagian, kalau ini adalah babul fa'ala yaf'ulu. Timbangannya fa'ala yaf'ulu. Jadi perubahannya jadi u di ainul fi'li. Iya toh. Nanti setelahnya untuk babul sani, babul salis, itu nanti paham kenapa saya bilang timbangannya itu ke fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Pas dia berubah jadi fi'lul mudhari'nya u. Nah sekarang kita masuk di mahmuzun fa'i. Nah, mahmuzun fa'i adalah amala. Pada dasarnya, saya bilang tadi toh, fi'il terdiri dari 3 huruf. Fi'il yang sehat atau fi'il yang sahih terdiri dari 3 huruf. Fa'ala. Sedangkan kenapa ini dikatakan tidak sahih atau tidak sehat? Dikatakan dia mahmuzun fa'i. Karena huruf alif itu termaksud huruf yang ilat atau huruf yang kurang sehat atau ada penyakitnya dalam. Istilahnya begitu. Ya. Maksudnya saya tidak bisa jelaskan nanti ke depan. Alif, ma, lam. Alif, mim, lam. Kalau di atas, fa, ain, lam. Itu timbangannya. Ya'muru. Yaf'ulu. Timbangannya sama terus itu. Amalan. Nah, pas bagaimana Ustaz? Intinya begini. Mahmuzun fa'i itu adalah fi'il madi yang hampir sama dengan fi'il sahih. Cuman perubahannya itu nanti ada di huruf fa-nya. Mahmuzun fa. Perhatikan, mahmuzun fa'i. Jadi ingat, kembali ke fa'ala. Bagaimana? Kembali ke fa'ala, huruf fa-nya dihilangkan. Fa-nya berubah jadi huruf alif. Entah itu alif, waw dengan nur. Kalau itu didapatkan nanti di awal, maka timbangannya ke depan kayak yang ada dijelaskan di buku itu. Bagaimana? Begitu Ustaz? Ya, ya. Fa-nya, lantaran fa-nya diganti, jadi timbangannya mengikuti yang amala ini Ustaz. Fa-nya diganti 3 huruf, antara dia alif, waw, atau ya. Kalau itu ada 3 huruf itu, maka dia dikatakan mahmuzun fa'i. Karena menghapuskan huruf fa.
Sehingga nanti fa'ilnya menjadi amilun. Jadi Naam Ustaz. amala Jadi ya'mulu amalan wa ma'malan. wa ma'malan. Apa artinya itu amala? Mengambil. Bukan. Mengharapkan ya. Iya Ustaz, itu. Ya, jadi amalah telah berharap, ya'mulu sedang mengharap, amalan pengharapan. Wa ma'malan pengharapan, amilun orang yang Berharap. ya, orang yang berharap. Iya Tidak berarti sama. Ustaz. Artinya Iya, orang yang berharap kan. amil zakat. Lain, kalau amil zakat dia ain. Oh iya Ustaz. Ya nanti kamu bilang amil zakat asal kata dari amilun, yaitu orang yang berharap. Naam Ustaz. Padahal bukan hamzah di situ, amilun. Orang yang bekerja. Iya Ustaz. Oh yang bekerja zakat. Oh paham Ustaz ya. Kalau kamu bilang orang yang berharap, tersinggung nanti orang yang amil zakat itu. Iya Ustaz. Ya, jadi Afwan. seperti itu penjelasan tadi ya, berarti faul fi'il itu dalam bentuk hamzah sehingga dikatakan mahmuz fa. Saya ingatkan kembali bahwa tadi kita sudah bahas tentang beberapa bina yang kita kaji. Termasuk tadi ajwaf wawi dengan ajwaf yai. Cuma ajwaf yai ini dia ada di bab 2. Kita masih masuk di bab 1 ya, timbangan fa'ala yaf'ulu. Makanya tidak ada dibahas ajwaf yai di sini karena ajwaf yai itu dia pada bab 2 dengan bab 4. Kemudian bina yang lain ada tadi kita sudah bahas nakis wawi ya. Nakis wawi. Jadi nakis wawi itu kalimat yang lam fi'linya berupa waw. Kemudian nakis ya ini tiada di bab 1. Dia ada di bab 2. Nanti kita bahas di bab 2 ya, tentang nakis yai. Kemudian ada juga lafif mafruq. Itu di bab 2 juga ya. Lafif makrun juga di bab 2. Ini yang saya maksud bab 2. Jadi nakis yai, ajwaf yai itu di bab 2. Termasuk lafif mafruq dengan lafif makrun. Itu di bab 2. Apa itu bab 2? Bab 2 ini timbangannya. Fa'ala yaf'ilu. Kalau bab 1 timbangannya fa'ala yaf'ulu. Masih ingat kemarin fathun dammin? Bagaimana Zaifullah? Masih Ustaz. Bagaimana kaidahnya kemarin? Fathud dammin. Kalau bab awal dia fathu dengan
Dommin, fathun dommin. Ini dia maksud fathun, ya kan? Nih, fathun. Ini fathun. Kemudian dommin. Setelah fathun dommin baru fathun. Kalau bab sani, fathun dengan kasrin. Ya, fathun kasrin. Kemudian nanti masuk bab 3. Ini bab 3. Namanya fathatani. Kenapa juga fathatani? Karena 2 berbaris fathah. Ya kan? Nanti masuk bab 4. Kasru fathin. Nah, ini. Kasru fathin. Karena di berbaris fa'ila dan yaf'alu. Alu. Tadi fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani. Nah, sekarang kasru fathin masuk di bab 5 baru domin. Karena ainul fi'linya dua-dua itu berbaris dhamma, faula yaf'ul. Nah, nanti di bab 6 baru kasratain. Kenapa kasratain bab 6? Karena fa'ila yaf'ilu. Gitu ya? Iya Ustaz. Ternyata masih banyak ini. Bisa nggak habis 1 semester itu? Menurut sahabat-sahabat bagaimana? Kan tidak mungkin mendengar satu orang. Jangan syarat menakutkan. Padahal di situ sudah seninya ya. Ayo saya pulang. Nah, Ustaz, kalau paham tentang sorof ini, pindahan-pindahan kata, bahkan tambahan mufrodat banyak didapat, Ustaz. Ya. Dia menjadi seni dalam membolak-balikan kata. Dari kata-kata itulah sehingga menghasilkan makna baru. Nah, Ustaz, jadi kalau ada sahabat-sahabat dan mau tambah-tambah kosakata, hafal saja satu fiil, baru kalau paham tentang perubahan ke depannya, itu sudah banyak kosakata kamu dapat. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kosakata tambahan dengan satu kata kerja yang kamu hafal kalau kamu paham sorof. Ya, tadi mahmuzfa ini ya. Tadi kita bahas. Jadi fa'ul fi'linya berupa dalam bentuk hamzah. Nanti kita bahas juga mahmuz ain. Ada mahmuz ain di sini. Ini mahmuz ain. Itu salah satu bina juga. Berarti yang sebelah kanan ini namanya bina. Jadi yang sebelah kanan ujung pojok sampai ke bawah itu bentuk bina namanya. Apa itu bina? Masih ingat tadi saya sampaikan apa itu bina? Maksudnya adalah kata yang dilihat dari jenis huruf aslinya. Apakah dia sahih atau ada huruf illat atau berupa
Hamzah. Kemudian ada lagi mahmuz lam. Kalau tadi kan mahmuz fa. Ada juga mahmuz lam ini. Ada mahmuz lam. Selain itu apa lagi? Nah, itu bentuk bina ya. Sebelum kita lanjut, ada yang perlu saya jelaskan tentang fi'il muta'addi. Jadi fi'il itu ada dua bentuk berdasarkan dia butuh objek atau tidak. Jadi kalau fi'il muta'addi itu dia butuh objek atau yang membutuhkan maf'ul. Sementara lazim dia tidak membutuhkan maf'ul. Nah, umumnya di bab 1 itu umumnya bab 1 itu umumnya muta'addi. Itu yang perlu kita. Jadi fiil-fiil yang mengikuti bab 1 itu adalah bina sahih. 1. Kemudian apa lagi? Ajwaf, mudhaf. Kemudian ajwaf, wawi. Itu pada bab 1 itu fa'ala yaf'ulu. Kemudian naqis wawi. Lalu mahmuz fa. Jadi itu diingat, bab 1 itu yang ada hanya sahih ya, sahih dengan timbangan fa'ala yaf'ulu. Kemudian mudhaf, ajwaf wawi, naqis wawi, lalu mahmuz fa. Sedangkan yang lain, bina-bina yang lain seperti ajwaf yai, ya kan, naqis yai, itu tidak masuk dalam bab 1. Jadi fi'il madi kalau dia mengikuti wazan fa'ala, perhatikan maksudnya apa? Maksudnya itu fa-nya itu dibaca fathah. Ainul fi'linya dibaca fathah. Serta binanya adalah mudhaf, muta'addi, yang muta'addi atau ajwaf wawi atau naqis wawi, maka fi'il mudhari'nya menurut kias aturannya yaitu yaf'ulu. Saya kira bab 1 sudah cukup ya. Fa'ala yaf'ulu. Ustadz, saya punya saran Ustadz. Ya. Bagaimana, bukan pertemuan sekarang Ustadz, pertemuan minggu depan. Bagaimana? Kan biasa, kan kita tetap digabung dengan Inta Ustadz. Yang kelas belajar bahasa Arab. Yang mau ikut saja. Nah, Ustadz. Bagaimana kalau teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, minggu depan
kita dikasih suruh satu kosakata yang bentuknya fa'ala yaf'ulu. Kan kalau di kamus sering didapat, dia jelaskan sudah timbangannya itu. Fa'ala yaf'ulu. Penting sahabat-sahabat perhatikan. Timbangan pertamanya fa'ala. Jadi kayak nasoro yansuru. Kayak begitu. Berarti fi'il nasoro tidak bisa lagi kita ambil. Itu kita jadikan tugas supaya kita paham dan bagaimana ini fa'ala yaf'ulunya. Jadi kita sendiri yang pindah-pindahnya. Jadi dia kayak misal fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'ulun mif'alun. Jadi kan kalau di kamus itu cuma dua, fa'ala yaf'ulu, begitu toh. Nah, kalau sahabat-sahabat kalian mau, kita cari dua kosakata yang bentuknya fa'ala yaf'ulu, tapi kita sendiri rubahnya ke sampai ujungnya itu. Bagaimana? Ya. Satu kosakata saja untuk setiap orang, karena semua pasti berapa orang ini? Hampir 6 orang. Jadi lumayan, Ustaz. Misalnya fa'ala yaf'ulu, kira-kira kata apa semua yang berada pada timbangan bab 1. Kemudian dari kata itu diubah ke tasrif istilahi. Apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar, kemudian isim fa'il kan, masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul. Begitu ya. Jadi pekan depan sudah berani tampilkan selain nasara yang suruh. Tinggal kesepakatan bersama, Ustaz. Itulah karena Kalau cuma satu orang bersuara susah, Ustaz. karena mereka baru belajar juga tentang bahasa Arab ini. Jadi pekan depan kalau bisa ada masing-masing mencari misalnya temannya Nasara yang suruh apa semua. Kemudian mada yang mudu, yang madam yang mudu apa? Soana yasunu, apa kira-kira kosakata yang lain? Mufradatnya lain apa? Jadi masing-masing satu saja, enggak usah lebih dari itu. Cuma sudah diubah dalam bentuk tasrif istilahi, ini istilahnya. Jadi tasrif istilah itu ini semua. Madi, mudhari, masdar, masdar mimi, masdar mim, isim fa'il, sampai isim alat zarfu alat ya. Atau isim alat. Ustadz, kalau seumpama begini, Ustadz, kalau seumpama kayak mau tanya-tanya, kasih masuk saya di grup yang bahasa Arab itu, Ustadz. Nanti saya, kalau seumpama ada orang belum paham, nanti saya jelaskan lah. Begitu, Belum Ustadz. masuk di grup bahasa Arab? Belum, Ustadz. Oh ya, nanti saya kirim. Nah, Ustadz. Iya. Syukron. Afwan. Ustadz. Jadi insya Allah pekan depan yang nanti pekan depan masing-masing berikan satu kosakata ya. Selain dari Nasara yang suruh, Mada yang mudu, Sana yasunu, Gaza yakzu, dan Amala ya'mulu. Oke ya? Maksudnya tidak dipaksa, yang mau belajar saja. Karena bukan mata kuliahnya. Siap, Tapi yang semester 3 wajib itu. Kalau selain dari yang bukan semester 3 tidak wajib. Begitu Saifullah ya? Kalau semester 3, Ustadz, nanti sama-sama dengan saya saja, Ustadz. Nah itu wajib itu, kasih pekan depan kasih keluar kata apa yang sama dari bab 1 itu. Nur Fadilah. Ya, Insya Allah kami sharing-sharing, Ustadz. Iya. Insya Allah, Ustaz.
Insya Allah besok malam jam yang sama kita masuk nahu ya. Iya Ustadz, siap. Ya, jangan dulu malam ini. Mamalming dengan sorof malam ini Ustadz. Ya, sebenarnya malam ini nahu juga. Kita ambil besok malam saja ya, supaya lebih maksimal kita fokus ke nahu besok malam. Sudah baca kita? Malam ini malming dengan sorof. Sudah Ustadz, tapi tidak paham bahasa Arab semua. Ya, pelan-pelan kita bahas ya. Baiklah, kita istirahat dulu. Jadi belajar bahasa Arab jangan terlalu tertekan ya. Ya, biasa saja kita belajar. Kalau tidak paham, kita buka kamus ya. Tidak tahu artinya, cari buka kamus. Jadi dianggap belajar sambil tidak terlalu, yang penting paham. Oh, ini maksudnya. Karena kalau Anda tertekan belajar bahasa Arab, biasanya berat juga untuk memahaminya. Baik, insya Allah pekan depan kita lanjut sorof. Dan untuk besok malam insya Allah kita bahas tentang nahu ya. Jadi kitab yang kemarin itu lanjutan dari Ajurumiyah. Dia hanya sebagai penjelasan lengkap untuk Ajurumiyah. Baik, kita tutup Iya Ustadz, paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis.